Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Zahid dari kelas 6F Kewirausahaan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dengan dosen pengampu Ibu Imas Sukaisi. Di sini saya akan merangkum materi pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga yang sudah saya dapatkan selama semester ini. Berikut adalah rangkumannya. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan atau bisa juga disebut sebagai entrepreneur. Sebagai wirausahawan, 4 hal yang harus dimiliki oleh wirausahawan yaitu mampu berkreasi, yaitu membuat sesuatu yang baru atau berkreasi dengan menambahkan nilainya dan diakui oleh orang lain. Melalui komitmen yang tinggi, memberikan fokus dan perhatian yang besar, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Kemudian, mampu memperkirakan resiko yang mungkin akan terjadi. Biasanya resiko yang terjadi itu seperti biaya, waktu, kegagalan, dan lainnya. Dan juga setelah itu memperoleh kepuasan diri sendiri dan kebebasan sebagai reward. Selain itu, kewirausahaan juga memiliki etika. Dalam etika wirausaha syariah terdapat 6 poin yang harus diperhatikan, yaitu pertama, tidak suka menjelek-jelekan pesaing. Sebagai wirausahawan, kita tidak sepatutnya menjelek-jelekan pesaing yang lain. Pesaing dijadikan sebagai tolak ukur kita atas produk yang kita hasilkan. Jika memang pesaing yang menang, maka kita harus meningkatkan kualitas dari produk kita tersebut, atau bahkan kita membuat produk yang tidak bisa dibuat oleh pesaing tersebut. Kedua, hindari jual beli yang bersifat riba. Kita ketahui bahwa riba merupakan tidak disukai atau dilarang oleh agama Islam. Yang ketiga, hindari menumpuk barang. Menumpuk barang dilakukan ketika barang tersebut langka dan kemudian dijual ketika barang tersebut langka. Itu dapat menjadi monopoli yang nantinya merugikan banyak orang. Keempat, mengutamakan kepuasan pelanggan. Sudah kita ketahui bahwa pelanggan adalah raja. Sebagai wirausahawan, kita seharusnya melihat pelanggan itu sebagai tolok ukur pada produk kita. Dan yang terakhir, kita tidak melupakan akhirat. Selain etika, seorang wirausahawan juga harus memiliki mental wirausaha, seperti menurut H.S. Guzman pada tahun 2008 tentang sikap moral wirausaha syariah, yaitu 1. Suka bekerja keras dan tekun, 2. Memiliki kemampuan keras dan tekad yang kuat, 3. Bersedia menerima resiko, 4. Sabar dalam menerima cobaan, 5. Tidak berputus asa, 6. Berpikir kreatif dan inovatif, 7. Berpandangan ke masa depan, dan terakhir beriman kepada qada dan qadar. Berikutnya adalah keuntungan dalam wirausaha. Dengan melakukan wirausaha kita mendapatkan keuntungan, yaitu 1. Memiliki kebebasan mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai wirausahawan, kita bebas menargetkan apa yang menjadi tujuan kita, karena kita menjadi bosnya di situ. Tidak seperti pegawai yang kita mengikuti kemauan apa perintah bos. Tapi, misalnya kita menjadi wirausahawan, kita yang menentukan targetnya, kita yang bebas apa tujuan yang ingin kita capai, kita bebas menentukan. Terus, memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan potensi diri secara penuh. Sebagai wirausahawan, kita dapat memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kita pada orang lain, bahwa kita bisa melakukan ini secara penuh, kita dapat melakukan ini, melakukan itu, apapun yang kita mau, selama tujuan itu dapat memberikan manfaat kepada orang banyak dan memberikan keuntungan untuk kita. 3. Memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Kita bebas menerapkan tujuan dan juga kita dapat mengeksplorasi diri kita sendiri untuk memperoleh manfaat dan laba yang maksimal.
Terus terbuka kesempatan untuk melakukan perubahan. Karena kita yang melakukan semuanya, kita yang menentukan target dan semuanya. Ketika kita mendapatkan kesalahan atau kita ingin mengupgrade diri kita, mengupgrade produk kita dapat melakukan perubahan yang tentunya harus melihat kondisi pasar atau kondisi diri kita sendiri. Apakah itu bagus, perubahan yang bagus, atau mungkin perubahan itu dapat memberikan dampak yang buruk untuk kita. 5. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam menciptakan kesempatan kerja. Yang terakhir adalah terbuka peluang untuk berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha mereka. Bisa kita lihat peluang untuk membantu masyarakat dan berperan dalam masyarakat itu sangat mudah ketika kita menjadi seorang wirausaha. Sebagai seorang wirausaha, kita tidak perlu atau malah tidak bagus untuk bersikap egois, karena kita harus memikirkan kepentingan orang banyak. Dalam melakukan wirausaha, kita harus mementingkan kepentingan orang banyak sehingga dapat membantu mereka, bisa saja seperti membuka lapangan pekerjaan baru atau memberikan manfaat usaha yang kita punya kepada mereka, seperti itu. Sebagai seorang wirausahawan dan yang sebelumnya bukan wirausahawan dan kita ingin menjadi seorang wirausahawan, kita seharusnya mengubah mindset atau pola pikir kita. Seorang wirausahawan tuh biasanya memperbanyak aksi daripada idenya. Ya, ide mereka memang banyak, tapi mereka merealisasikan ide mereka menjadi aksi yang kemudian dilakukan untuk merealisasikan idenya itu, dan tidak menunggu lama dan langsung merealisasikan ide yang ya rata-rata misalnya sudah biasa membuat ide yang bagus, pasti ide yang didapatkan pasti cemerlang. Terus selain itu, jika ingin menjadi wirausahawan, kita juga harus memiliki mentor atau coach. Karena kita tahu sebelum kita memulai, pasti sudah ada yang memulai sebelumnya, dan dari situ mereka sudah memiliki pengalaman yang lebih banyak dari kita. Maka sebaiknya kita memiliki mentor atau coach yang dapat kita ikuti atau kita ambil pengalamannya bagaimana. Selain memiliki coach atau mentor, kita juga harus mengambil sumber-sumber bacaan dari manapun, seperti dari internet atau dari media sosial atau dari koran dan lainnya, atau dari buku mungkin juga bisa. Kita harus mengambil ide-ide dari manapun sebanyak apapun. Terus juga kita harus menyukai belajar hal-hal baru yang biasanya kebanyakan orang-orang tuh tidak mau keluar dari zona nyaman. Makanya mereka terpaku di situ saja. Untuk menjadi wirausahawan, kita harus berani keluar dari zona nyaman tersebut. Dan mungkin itu mindset yang harus diperlukan untuk menjadi seorang wirausahawan. Gitu. Biasanya untuk memulai sesuatu atau memulai berwirausaha itu merupakan hal yang sangat dianggap sulit oleh kebanyakan orang. Nah, sebagai wirausahawan, kita harus berani memulai, kita harus berani menanggung resiko, ya tidak takut rugi. Terus juga kita harus mempunyai perhitungan yang penuh. Kita harus memikirkan resiko apa yang terjadi di depannya atau bagaimana. Terus juga kita harus memiliki rencana yang jelas dari awal, dari niatnya, dari bagaimana kita melihat kondisi pasar, melihat kita ke depannya bagaimana. Terus juga selain itu kita juga harus optimis dan penuh keyakinan, memiliki tanggung jawab juga, serta memiliki etika dan moral tepatnya. Gitu. Kemudian kita beralih ke pertemuan kedua, yaitu tentang skema hidup. Biasanya sebelum memulai bisnis yang baik, atau kita sebelum memulai bisnis, sebaiknya diawali dengan niat yang besar, niat yang baik, niat yang matang. Jika nilainya salah, maka hasilnya pun juga salah. Jika niatnya kita benar, kita niatnya mulia gitu, pasti hasilnya kedepannya akan baik juga, karena semuanya diawali dari niat. Biasanya niat awal tuh kita hanya memikirkan pencapaian pribadi kita, seperti ingin beli motor, beli mobil, atau beli rumah, atau pergi haji. Nah itu kan
Itu hitungannya untuk pribadi dan keluarga kita aja, tapi kita bisa mengupgrade, yaitu kita menambahkan niat itu menjadi niat yang gimana ya untuk kepentingan orang banyak lah, seperti misalnya kita membangun masjid atau memberikan makan anak yatim, memberikan sumbangan atau lain-lain seperti itu. Kita harus mengupgrade diri kita, karena wirausaha itu tidak hanya terpaku pada diri sendiri tapi juga orang banyak. Dari situlah kita dapat meningkatkan nilai plus kita sebagai wirausahawan. Dan juga tidak lupa untuk selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan, atau ya dari awal lah, dari niat kita sudah melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melibatkan Allah dalam bisnis, maka kita dapat memulai dari niat yang baik, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah untuk mengabulkan niat kita yang baik tersebut, karena niat yang baik itu dapat menaikkan rezeki kita juga ke depannya. Ya wallahu alam, kayak gitu kan goib ya, tapi kita harus percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita perlu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan atau dalam setiap kegiatan wirausaha kita yang dimulai dari niat dan lain-lain ke depannya. Selain itu juga dalam skema hidup ya, kita juga harus biasa sih membuat obor bisnis, yaitu dari awal niatnya bagaimana, niatnya untuk kepentingan orang banyak seperti membangun masjid atau memberikan makan anak yatim, atau bisa juga memberikan sedekah gitu. Nah itu kita bisa menjadi obor bisnis kita yang kemudian bisa dilakukan untuk beberapa tahun ke depan, untuk jangka panjang ataupun jangka pendek gitu. Misalnya jangka panjang itu biasanya udah berhubungan sama akhirat gitu ya, tapi misalnya dia jangka pendek ya paling untuk dunia aja. Biasanya kita misalnya di awal-awal ya kita memikirkan untuk jangka pendek ke depannya bagaimana itu kita membantu, dan ujung-ujungnya nanti kita pasti untuk ya jangka panjang itu juga untuk akhirat juga. Terus apa ya, obor bisnis ini itu adalah sebuah motivasi yang bisa kita lakukan secara terus-menerus selama beberapa tahun ke depan, dan juga jangan ditunda-tunda. Jangan, biasanya tuh orang-orang tuh menunggu sukses dulu atau bagaimana, tapi misal sebagai wirausahawan yang baik, kita harus bisa memotivasi diri sendiri untuk segera memulai, karena ciri-ciri dari wirausahaan itu dapat memotivasi diri sendiri. Itu ya dimulai dengan perubahan mindset itu yang tadi, perubahan mindset kita di awal, niat kita, mindset kita yang bagus, yang baik, kemudian itu akan kayak muncul chain reaction gitu. Jadi dari mengubah pola pikir kita, dan kemudian kita berniat yang baik, dan kemudian kita mengeksekusinya tidak menunda-nunda, dan juga kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan, maka insya Allah usaha kita akan lancar ke depannya. Walaupun sedikit ada rintangan, tapi itu namanya juga bisnis kan gitu. Terus kita masuk ke skema bisnis deh kayaknya. Skema bisnis itu ada winning product. Misalnya winning product itu diantara dia itu ada 3 lingkaran yang beririsan. Diantaranya apa yang kita mampu, terus kondisi pasar, permintaan pasar, terus juga sama kondisi pesaing. Misalnya kita ada di tengah-tengah di antara 3 lingkaran tersebut, maka di situ yang disebut itu red ocean, atau yang berdarah-darah kita kerja banding tulang segala macam, kerja keras, kita harus mampu bersaing di tengah persaingan yang ketat gitu. Tapi misalnya kita dapat melihat peluang pasar, yaitu di mana pesaing hanya sedikit, atau juga pesaing tidak bisa membuat produk yang sama kualitasnya seperti produk kita, maka di situ kita dapat mengendalikan pasar tersebut. Itu yang bisa disebut winning product. Gitu. Selain itu, kalau dari materi yaitu ada framework ide bisnis sama benchmark. Kalau framework ide bisnis itu yang tadi di awal,
kita mengumpulkan banyak ide semuanya, kita bandingkan dengan market yang sudah ada, kemudian kita melakukan riset pasar, kemudian kita melakukan riset diri, apakah cocok dengan passion kita, apakah cocok dengan kemauan kita, cocok dengan kemampuan kita. Biasanya setelah itu sebelumnya kita melakukan riset pasar, apa saja produk yang dibutuhkan, apa yang di pasar tidak ada produk tersebut, atau ada produk tapi belum terupgrade atau bisa di-upgrade lebih baik dan bisa dijual lebih mahal atau nilainya lebih tinggi lagi. Misalnya 2 itu sudah kita lakukan, maka kemudian kita memfilter untuk apa kita lakukan, untuk apa kita membuat produk tersebut, kayak apakah kita melakukan wirausaha itu untuk senggang atau kita menjadikan wirausaha tersebut sebagai pekerjaan utama kita. Biasanya kita memulai wirausaha itu dengan kondisi kita sudah bekerja. Nah, biasanya wirausaha yang ingin kita lakukan itu ada di sela-sela kerja kantoran kita lah misalnya. Nah, itu kita harus difilter seperti itu. Misalnya kita memang tidak ada pekerjaan tetap dan kita memulai semuanya dari nol, dari modal yang tidak begitu banyak, maka kita harus memfilter juga ini harus seperti apa usahanya seperti apa ya. Dengan setelah difilter itu, dari mana kita harus sasaran pasarnya siapa, kita mau naruh di mana tempatnya, terus juga kita mau menjual produk apa, kita harus menyikapi pelanggan itu seperti apa, itu jadi di filter tersebut. Nanti misalnya kita sudah menetapkan semuanya, baru kita dapat memulai usaha itu. Kan dari tadi mengumpulkan banyak ide, kemudian kita meriset pasar, terus kita meriset diri sendiri, kemudian setelah itu kita filter, baru kita keluarkan ide tersebut yang kemudian jadi usaha yang ingin kita lakukan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iwan Zahid. Saat ini sedang berada di tempat rumah teman saya yang kebetulan dia memulai sebuah wirausaha, yaitu pembuatan makaroni pedas dan juga ada usus goreng ya, Mas. Ya. Nah, dia ini namanya siapa, Mas? Halo, saya Pak. Untuk nama produk sih belum kepikiran ya, Mas. Karena rata-rata yang beli itu teman-teman kuliah saya dan tetangga-tetangga aja sih. Tapi lebih banyak teman-teman kuliah saya saja. Berarti masih baru mulai ya? Baru berapa lama, Mas? Baru berapa lama? Belum lama sih. Ini sekitar sebulan lah ya. Itu memang kan baru mulai nih. Itu kalau sehari biasanya bisa kejual berapa banyak, Mas? Nggak bisa dibilang sehari juga sih. Soalnya tergantung pesanan juga. Paling setiap minggu itu pasti ada yang mesen, jadi udah ada jadwalnya gitu ya, Mas. Jadi udah ya, alhamdulillah ada pelanggan tetap gitu lah ya. Terus juga yang mesen juga berarti sekitaran sini berarti ya, sekitaran tetangga. Ya. Terus juga teman-teman sekolah ya, teman kuliah ya. Oke. Berarti memang baru kecil-kecilan. Terus itu misalnya begitu, modal dan keuntungannya berapa ya, Mas, kalau boleh tahu? Untuk modal nggak begitu gede-gede banget sih. Dan untuk keuntungan lumayan lah untuk anak kuliah kayak saya. Kalau bahan bakunya itu apa aja ya? Bahan bakunya sih saya biasanya beli makaroni di pasar yang kecil-kecil itu loh, dan saya olah sendiri di rumah. Oh iya nih, ini produknya guys. Seperti inilah bentuknya. Ini dikasih bumbu juga. Berarti ada varian rasa ya. Kalau saya tadi udah nyobain yang pedes tuh, lumayan pedes juga. Ini memang dijual segini apa setengahnya, Mas? Segitu. Oh segini ya. Segini berapa? Segitu 10 ribuan. Murah berarti. Tapi tergantung rasa juga. Tergantung rasa juga. Oke.
Eh, ini terus juga apa lagi ini produknya, terus itu awal mulanya bikin usaha seperti ini tuh gimana sih Mas? Awal mulanya itu saya ngelihat makaroninya itu loh, yang kecil-kecil pedes itu. Iya betul. Terus tapi saya coba buat dengan varian yang beda. Habis itu saya coba bawa ke kampus, taunya banyak yang suka di kampus. Habis itu saya coba jual, alhamdulillah banyak yang beli dan ada yang jadi pelanggan tetap. Wah, alhamdulillah. Nah itu misalnya kayak gitu Masnya takut rugi apa nggak Mas? Untuk masalah untung dan rugi sih itu udah ada yang ngatur ya. Jadi yang penting itu memulai dulu aja. Ah ya betul tuh. Ya memang sesuai dengan yang nyambung dari materi yang sebelumnya itu yang sudah saya review itu, ya memang segala sesuatunya itu harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Terus juga untuk untung dan ruginya juga itu harus ya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kan yang mengatur semuanya. Terus juga ya berani untuk memulai. Ya ini kan masnya kan kecil-kecilan lah, ibaratnya baru mulai masih kuliah juga kan udah berani dia nyoba-nyoba usaha seperti makaroni gitu kan, terus dijual ke teman-temannya, itu udah ya termasuk suatu pencapaian yang bagus lah untuk memulai suatu usaha, berani memulai dan juga menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekarang lagi produksi nggak Mas? Untuk sekarang belum produksi ya. Biasanya saya produksi itu di hari Minggu, dan untuk yang pelanggan tetap saya produksi di hari Senin. Berarti ya memang beli bahan bakunya pas sebelum mau produksi itu ya. Oke. Ya mungkin itu aja Mas. Terima kasih karena udah meluangkan waktu ini. Maaf saya ganggu malam-malam karena memang saya juga kerja juga ya, jadi ya susah sih ituin waktunya ya. Untung nih Masnya lagi di rumah. Oke. Untuk kesimpulannya, memang wirausaha itu seharusnya dimulai dari niat yang baik, terus juga niat karena Allah Subhanahu wa taala. Terus juga kita harus berani memulai ya. Jadi nggak usah takut akan rugi atau kita mikirin rugi atau untungnya, biar Allah semua yang ngatur semuanya. Juga ya kayak Mas Fata ini masih kuliah, tapi dia sudah mulai coba-coba wirausaha dan akhirnya menghasilkan walaupun ya cukup untuk diri sendiri aja. Jadi mungkin sekian dari saya untuk review usaha makaroni punya teman saya ini Mas Fata. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus baik, mungkin udah ya kesimpulan aja deh. Kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan, kerangkuman materi yang saya sampaikan itu mungkin kita harus mulai dari niat kita dulu. Misalnya niat kita besar, niat kita baik, pasti terus kita juga melibatkan Allah dalam segala sesuatunya, maka kita untuk memulai usaha itu cukup mudah ya. Bukan yang mudah sih ya, memang ya karena bantuan Allah Subhanahu wa taala kita mudah dan juga minim risiko gitu. Kita harus melibatkan Allah dalam segala hal. Terus juga dimulai dari kita mulai obor bisnis itu ya, mungkin misalnya obor bisnis kan dari pribadi dan keluarga dulu, tapi kita bisa mengupdate-nya untuk jadi kepentingan orang banyak sehingga bermanfaat bagi orang lain. Terus setelah itu kita juga memikirkan tentang bisnisnya di mana dimulai bisnis apa, kita memulai setelah niat itu kita memulai mengumpulkan ide-ide yang biasanya tuh wirausahawan itu pasti memiliki ide yang banyak, ide yang mata yang jeli, mata yang memanfaatkan kesempatan apa yang ada di pasar. Nah, selain itu juga selain meriset pasar, kita harus meriset diri kita juga sendiri. Apakah kita mau membuat usaha tersebut, apakah kita juga mampu
apakah modal kita modal kita cukup untuk memulainya tuh. Nah, setelah kita memiliki ide, terus meriset pasar, itu juga riset pribadi, meriset diri sendiri, kemudian kita filter kayak gitu. Kita melakukan usahanya untuk siapa, terus juga kita melakukan usahanya itu butuh budgetnya berapa gitu, disesuaikan dengan riset pasar tersebut. Jadi produk apa yang memang masuk pada budget kita misalnya. Terus juga nah setelah filter itu ya kita bisa menentukan produk apa yang kita buat, seperti tadi Healthy Fit Kitchen, atau mungkin punya Bu Imas yang fried chicken itu ya Bu ya, itu. Dan mungkin sekian sih kesimpulan dari saya, seperti itu aja. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan ataupun ada salah-salah kata, ataupun ya kurang, kita juga manusia, segala kekurangan ada di kita dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan bahwa kita harus selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala kegiatan, termasuk seperti yang konteks sekarang dalam memulai usaha. Nah, baiklah, saya Muhammad Iwan Zahid, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, kelas 6F Kewirausahaan, dengan dosen pengampu Bu Ima Sukaisih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.